Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita bicara tentang kebaikan Tuhan tak pernah berubah. Amin. Sama-sama katakan tema ini. 2, 3. Kebaikan Tuhan tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Puji Tuhan. Mari kita membuka di dalam Mazmur 34 ayat 9. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, bangkit berdiri semua. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, kata kecaplah adalah kata di mana kita harus merasa. Saya kasih contoh. Kalau istri kita lagi masak, dia takut itu keasinan, maka yang jadi tester pertama adalah kita, suami. Karena dia kurang yakin dengan apakah itu sudah pas atau keasinan atau kurang, maka kita disuruh tes. Nah, kecaplah di sini adalah kita harus mengalami. Kalau kita nggak mengalami, bagaimana saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan? Bagaimana saya mau cerita kepada anak-anak saya? Nah, kecap di sini Alkitab katakan adalah harus mengalami. Kecaplah dan lihatlah. Kita tidak pernah akan melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami. Makanya ada orang suka bilang gini, kamu sih belum alami apa yang saya rasakan. Kamu belum alami. Padahal untuk kita melihat kebaikan Tuhan, maka kita harus merasakan. Nah, ternyata pemazmur ini menulis kitab ini, dia tulis bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel. Bukan. Bukan juga dia dalam situasi yang baik dan tenang. Bukan. Ternyata Daud ini menulis kitab ini di saat dirinya sedang melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Jadi dia masih bisa tulis firman Tuhan. Dia bisa tulis Mazmur 37 ayat 9 ini. Kecaplah dan lihatlah. Dia dalam sebuah kejaran Saul dan bukan dalam kondisi yang baik. Bukan dalam kondisi yang baik. Tetapi waktu dia lari, tragisnya lagi saat ia lari ke daerah Filistin, Raja Filistin juga mengenali Daud sebagai pahlawan Israel, dan Raja Filistin ini juga ingin membunuh daripada Daud. Jadi coba lihat ya, dia sudah dikejar oleh Saul, mau dimatiin. Dia lari ke Filistin. Sampai di Filistin, Raja Filistin kenal dia. Wah, ini yang membunuh perwira-perwira saya. Saya harus bunuh dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Daud lari dari satu tempat. Dia lari. Di sana juga dia ada ancaman. Tapi apa yang kita mau belajar?
tentang kebaikan Tuhan. Bahwa ternyata Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Dia dalam keadaan terjepit. Saul kejar dia. Raja Filistin juga mau membunuh dia. Jadi dua-dua ini datang dengan satu tujuan, bunuh dia. Nah, ketika berada dalam situasi berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, menjadi ciut karena mau dibunuh. Dia takut karena dikejar-kejar. Itu pada umumnya. Tetapi ternyata pada umumnya manusia mengalami begitu. Daud tidak ternyata. Dia tidak mengalami namanya kalut. Dia tidak mengalami namanya takut. Dia tidak frustasi. Frustasi artinya orang mulai stres. Di Indonesia sekarang sedang tren orang loncat dari ketinggian lantai 3 loncat. Baru-baru ini di sebuah apartemen loncat lagi, mati. Jadi kasus bunuh diri di Indonesia ini sedang naik juga ini. Sedang meningkat. Tidak hanya ternyata di Jepang yang sedang bunuh diri, atau di Korea yang sedang melakukan bunuh diri. Di Indonesia juga ini sedang banyak orang karena tekanan itu tadi, karena frustasi, stres, maka dia pikir jalan terbaik adalah dia mati, lompat. Nah, sekarang pertanyaan, orang yang percaya sama Tuhan, apakah diperbolehkan dia mati bunuh diri? Dengar ya jemaat El Shaddai, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu bunuh diri, maka kamu juga akan dapat hukuman daripada Tuhan. Karena yang berhak mencabut nyawamu itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu masih hidup, saya masih hidup, maka saya tetap hidup. Ada salah satu mahasiswa dulu di STT Dulos Lembang, Bandung ketika terjadi kerusuhan. Dia sudah kena parang di sini, hampir putus kepalanya. Tangan mau putus, dipenggal loh. Leher dipenggal, tangan dipenggal. Dokter bilang ini mati, harusnya mati. Tapi tahukah sampai hari ini orang itu hidup dan dia menceritakan kebaikan Tuhan. Maka kalau saudara pernah mengalami namanya mau ditabrak mobil atau kecelakaan, ingat itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan masih sayang samamu. Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih sayang loh. Kalau Tuhan tidak sayang kepada kita, maka mungkin saya atau saudara tidak ada di tempat itu. Waktu kita dalam keadaan waduh hampir celaka gitu, kita alami, kita rasakan kebaikan Tuhan. Nah, Mazmur Daud ini dalam keadaan terjepit, ketika dia berada dalam situasi berat, umumnya orang akan takut, frustasi, kalut, akan rasa pusing. Aduh, bagaimana ini? Ke kiri mentok, ke kanan dikejar-kejar, banyak masalah. Makanya orang suka bilang begini, aduh, belum selesai satu sudah datang satu lagi. Suami hadapi masalah begini, datang lagi tertimpa pada anak. Aduh, seolah-olah memang terjepit, takut, frustrasi.
Kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ini mengenai Elisa dengan bujangnya. Kita baca di depan. Saudara lihat di layar. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya dia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga dia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan udara dan kereta di sekeliling Elisa. jadi ini cerita Elisa dengan bujangnya lagi tidur dalam perkemahan. Tapi tentara Aram ini sudah mengelilingi mereka. Tertidur Elisa dengan bujangnya. Nah, kebetulan pagi-pagi bujangnya ini duluan bangun. Mungkin ketika dia keluar tenda, dia mau menggerakkan badannya. Waktu dia mau, dia lihat, wih, Raja Aram dengan pasukannya sudah di depan. Dia lihat ke kanan lagi. Waduh, sudah dikepungin. Kiri, itu pasukan sudah di sana. Dia lihat belakang lagi, sudah dikepung. Tapi Elisa tertidur dengan nyenyak. Tertidur. Bujangnya ini datang. "Elisa, bangun, bangun. Kita udah mau mati ini." Kenapa? Kita sudah dikepung oleh tentara Aram untuk membinasakan kita, untuk membunuh kita, untuk membuat kita ditangkap dan disiksa. Maka kamu harus bangun. Tapi kenapa Elisa begitu tenang? Karena dia percaya Tuhan. Daud juga, walaupun dia dikejar untuk dimatikan, mau dibunuh, tapi Daud masih bisa tulis Mazmur 37 ayat 9 tadi. Ternyata kuncinya adalah ketenangan. Sama-sama katakan Ketenangan. hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Terus, Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ternyata ketenangan itu hanya daripada Tuhan, bukan ketenangan dari hal-hal yang tidak baik, bukan. Ketenangan itu waktu kita dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita hadapi masalah, seolah-olah ini memang berat sekali, berat. Tapi kalau kita tenang, tenang aja. Tenang bukan cuma sampai di tenang, tapi kita berdoa pada Tuhan. Pasti waktu kita berdoa pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Bujangnya Elisa ini sudah takut. Dia berkata, mati kita. Tapi Elisa berkata, Tuhan, Elisa berdoa loh kepada Tuhan. Tuhan, bukakan apa? Mata bujang itu. Sehingga apa? Dia melihat. Ia melihat apa dulu? Dia melihat apa? Hah? Salah. Dia lihat, dia minta supaya dia melihat di belakang tentara Raja Aram itu ada pasukan Tuhan yang jauh lebih besar. Itu rohaninya. Makanya kalau suamimu, istrimu sedang punya pergumulan, katakan, jangan lihat pergumulanmu, lihat Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti
paling penting. Bujangnya Elisa lihat, waduh, tentara sudah mengepung, tidak ada jalan keluar. Tapi Elisa dengan tenang. Ketenangan itu penting ya. Sekali lagi, hadapi masalah itu jangan cepat kepala. Orang suka bilang apa? Kepala panas, tapi pakai dengan kepala dingin. Kenapa? Kalau dengan kepala dingin, ya, kalau orang kepala dingin, maka saya akan bisa menilai. Oh, ini begini masalahnya. Oh, dia salah ngomong. Oh, ini begini. Jadi kita menilai itu nggak salah. Tapi coba Anda bayangkan, di sini panas, di sini panas. Oh, yang bersorak itu setan yang bersorak. Terus. Tapi kalau kita dengan kepala dingin, kita akan hati-hati. Daud, dia berbeda ketika dia menghadapi masalah. Dia terus mengarahkan pandangannya kepada siapa? Tuhan. Itu yang paling penting. Waktu kita ada masalah, arahkan pandanganmu. Waktu kita lihat, oh iya, ada masalah, tapi saya belajar, saya lihat Tuhan saja. Tuhan, saya hanya memandang kepada Tuhan saja. Dia pandang pada Tuhan. Dia tahu pertolongannya datang daripada Tuhan, dan mengingat akan kebaikannya, sehingga ia tetap bisa memuji Tuhan. Ini yang luar biasa. Ketika dia pandang sama Tuhan, maka hatinya itu senantiasa akan bersyukur, memuji Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin. Daud berkata pada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ada satu pendeta kesaksian begitu. Waktu Hamas kirim ribuan roket ke Israel, harusnya itu Israel itu porak-poranda. Tapi lihat, ada beberapa kesaksian sebelum itu roket rudal itu jatuh, itu sudah meledak di atas. Air dom daripada Israel itu tidak bisa menangkis itu. Dan salah satu penceramah dari agama seberang dia berkata, jangan lupa Israel itu ada tangan Tuhan yang melindungi mereka. Jangan lupa juga, kalau ada orang kirim rudal sama saudara, tahukah saudara, ada tudungan Tuhan melindungi. Amin. Ini yang perlu kita tahu. Ada tangan Tuhan yang menjaga kita. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1-8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dia akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanku penjagamu. Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu, kata Daud, dia lihat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia cuma lihat gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan. Jadi ingat saudara dan saya, ingat baik-baik, ingatkan dalam diri kita.
Tuhan penolong dalam hidup kita. Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Manusia bisa berubah dengan hidup diri kita, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun seribu itu bicara banyak. Tangan manusia menarik, tapi kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, ada satu tangan yang berkata begini, enggak, kamu tidak akan jatuh. Aku yang pegang kamu. Sekarang ini Tuhan, saya ada di jurang. Tapi Tuhan bilang, enggak, Yohanes, enggak. Maka bilang dalam dirimu sendiri, tidak, saya tidak akan jatuh. Saya percaya masih ada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa.